Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami di Sahabat Matematika Channel untuk edisi yang kedua dalam pembahasan materi persamaan kuadrat, yang pada edisi kali ini akan menemani Anda untuk belajar materi dan juga pembahasan soal pada subtopik menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi dari bentuk baku ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai b sama dengan 0. Oke, mari kita ikuti bersama. Namun jangan lupa, bagi Anda yang belum subscribe di channel ini, silakan di subscribe dulu dan juga ditekan tombol loncengnya. Akar persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud akar persamaan kuadrat? Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai-nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Maksudnya di sini jika persamaan kuadratnya bervariabel x. Atau lebih umumnya, akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai-nilai pengganti variabel yang memenuhi persamaan kuadrat. Arti memenuhi adalah jika nilai x atau pengganti variabel disubstitusikan ke dalam persamaan, maka nilai ruas kiri dan ruas kanan akan sama atau menghasilkan kesamaan yang bernilai benar. Itu istilah akar-akar adalah nama lain dari penyelesaian. Jadi kalau ada permintaan tentukan akar-akar persamaan kuadrat, maksudnya tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Contoh, periksa apakah nilai x yang diberikan merupakan akar persamaan kuadrat atau bukan untuk x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0 dengan x diberikan nilai 2. Nah, untuk mengetahui apakah 2 ini merupakan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, caranya nilai x sama dengan 2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat. Substitusi x sama dengan 2, maka x kuadrat menjadi 2 kuadrat, 3 kali x menjadi 3 kali 2 dikurangi 10 sama dengan 0. 2 kuadrat adalah 4. 3 kali 2 6 dikurangi 10 sama dengan 0. Benarkah? 4 ditambah 6 adalah 10. 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Oh, berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 0. Dengan demikian, x sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Yaitu sebagai contoh untuk memperjelas apa yang dimaksud penyelesaian atau akar persamaan kuadrat. Berikutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau tadi penyelesaiannya, kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat atau bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat.
terdapat 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus ABC. Hanya saja nanti pembahasan untuk melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC kita jadikan satu, karena rumus ABC ini merupakan turunan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Maksudnya rumus ABC ini diperoleh dari melengkapkan kuadrat sempurna dari bentuk umum persamaan kuadrat. Kita mulai. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, hal penting yang perlu dipahami terkait dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi adalah konsep berikut. Kalau ada A dikali B sama dengan 0, maka hal ini akan terjadi dengan dipersyaratkan bahwa nilai A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Saya ulangi. A dikali B akan sama dengan 0. Hal ini akan terjadi apabila nilai A sama dengan 0 atau nilai B sama dengan 0. Kata atau itu artinya salah satu sama dengan 0 atau kedua-duanya sama dengan 0. Kita mulai untuk persamaan kuadrat dengan B sama dengan 0. Bentuk umumnya AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0, konsep yang perlu kita ingat kembali adalah pemfaktoran selisih kuadrat dari bentuk aljabar, bahwa ketika kita punya P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan dalam kurung P plus Q dikali dalam kurung P min Q. Nah, pemfaktoran seperti ini namanya pemfaktoran dari selisih kuadrat. Ciri selisih kuadrat adalah suku pertama dan suku kedua merupakan bilangan kuadrat sempurna dan tanda operasinya adalah tanda pengurangan. Lebih jelasnya mari kita praktekkan dalam contoh soal. Nah, misalnya nih, tentukan penyelesaian persamaan berikut, yaitu 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. 36 termasuk bilangan kuadrat sempurna, yaitu dari 6 kuadrat. Maka kita nyatakan sebagai bentuk selisih kuadrat 6 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Kalau tadi kita punya P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan P plus Q kali P min Q, maka kalau kita punya 6 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0, ruas kiri ini bisa kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 6 ditambah X dikali 6 dikurangi X. Nah, setelah itu kita gunakan konsep tadi. A dikali B sama dengan 0 akan terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maka kita tulis 6 ditambah X sama dengan 0 atau 6 dikurangi X sama dengan 0.
Nah, sekarang kita dapatkan persamaan linier satu variabel. Yang pertama 6 ditambah X sama dengan 0, dan yang kedua 6 dikurangi X sama dengan 0. Masing-masing kita selesaikan dengan aturan persamaan linier satu variabel. Nah, yang pertama 6 ditambah X sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 6. Dari 0 dikurangi 6 pindah ruas. Dan 6 dikurangi X sama dengan 0, X-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif X. Kita peroleh 6 sama dengan X, atau boleh ditulis X sama dengan 6. Nah, X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 6 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, ditulis di dalam kurung kurawal dipisahkan tanda koma. Gimana? Bisa dipahami ya? Lanjut. Contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian persamaan berikut, yaitu 4X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Penyelesaian 4X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. 4 sudah merupakan bilangan kuadrat sempurna karena 4 bisa dinyatakan sebagai 2 kuadrat, sehingga 4X kuadrat dapat dinyatakan sebagai 2X dikuadratkan. Lalu bagaimana dengan 3 yang bukan bilangan kuadrat sempurna? Padahal syarat selisih kuadrat sehingga bisa kita faktorkan harus merupakan selisih dari 2 buah bilangan kuadrat sempurna. Maka 3 ini harus kita nyatakan sebagai suatu bilangan kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Perhatikan. 4X kuadrat kita nyatakan sebagai 2X dikuadratkan. Ingat, 2X dikali 2X adalah 4X kuadrat. Dikurangi akar 3 dikuadratkan. Ingat ketika kita belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar, bahwa akar kuadrat suatu bilangan ketika dikuadratkan hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar dengan menghilangkan tanda akarnya. Dengan demikian, akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3. Dengan kata lain, akar 3 dikuadratkan ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari bilangan 3. Nah, sekarang sudah kita dapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk selisih kuadrat sempurna. Dengan konsep P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan P plus Q dikali P min Q, maka bentuk persamaan 2X dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan sama dengan 0, kita nyatakan sebagai 2X ditambah akar 3 dikali 2X dikurang akar 3 sama dengan 0. P plus Q, P min Q. Nah,
Setelah itu bentuk 2x plus akar 3 dikali 2x min akar 3 sama dengan 0. Kita gunakan konsep A dikali B sama dengan 0 akan terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maka bentuk ini bisa kita nyatakan menjadi 2x plus akar 3 sama dengan 0 atau 2x dikurangi akar 3 sama dengan 0. Akar 3 kita pindahkan, kemudian kita bagi dengan koefisien 2. Demikian juga negatif akar 3 kita pindah ruas ke kanan, kemudian kita bagi koefisien X yaitu 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif akar 3 per 2. Ingat, positif pindah ruas menjadi negatif dan negatif pindah ruas menjadi positif. Maka X yang kedua sama dengan akar 3 per 2. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif akar 3 per 2 atau X sama dengan positif akar 3 per 2. Dalam bentuk himpunan penyelesaian ditulis dalam kurung perawal negatif akar 3 per 2, akar 3 per 2. Saya kira dua contoh ini cukup. Silahkan Anda kembangkan melalui latihan soal-soal berikut sebagai pendalaman dan sekaligus sebagai tugas mandiri kalian. Dengan banyak berlatih, maka insya Allah kita akan semakin paham dan semakin kuat pemahaman kita. Ya, oke, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat untuk bentuk baku AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai B sama dengan 0. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.